وصلى الشر الله وبعدنا في الدين والدنيا والآخرة ذافية لكل الشر جريمة لكل خلنا ولوالدنا والأولاد وحبيبنا وشينا في الدين معروف وعافية والأمن وصلافنا الصالح والأمن والحبيب وربي محمد بن حفيظ الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. إلى مقالة. Pertama-tama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah daripada perkataan ulun atau perilaku ulun, mohon dimaafkan. Terusan yang kemarin yaitu cara masuk ke kampus atau WC. Jadi agama Islam ini sudah diatur. Sampai-sampai kita masuk ke dalam WC pun kita itu diatur supaya beradab dan tidak ada gangguan daripada gangguan syaitan. Kalau sudah kita itu diganggu oleh syaitan, maka kita itu akan terpengaruh sesuatu yang buruk. Itu syaitan. Kalau syaitan itu mempengaruhi kita sesuatu yang buruk, tidak mau dia itu mempengaruhi kita itu dengan yang baik. Dan di dalam WC itu juga tempatnya jin. Bukan sekarang inilah jin. Jinnya, kalau jinnya itu kada kelihatan, kalau wahyu ini jinnya itu kelihatan. Mun diuntal ya mabuk, ngarannya jinet kayak orang. Jinet, jinnya tuh. Untal-untalnya tuh mun sebiji dua biji aja tuh untal kada mau mabuk, karena itu obat tulang. Obat tulang. Mun kebanyakan yang teler. Oh ini ditangkap orang oleh jar. Mun berjual jinet itu. Pun ditangkap pula sudah. Ditangkap berjual jinet. Yang ketiga, yang kemarin setelah keluar sunnah kita itu membaca. Kita ulangi sedikit lah. Waktu hendak masuk sunnah kita membaca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Berarti syaitan ini ada laki-laki, ada bebinian lah. Ada laki-laki, ada bebinian. Ada juga anak buah syaitan. Setan ini bisi laki, bisi bini, ada anak buahnya. Siapa anak buahnya? Mun kelakuan kartapi waras itu anak buah setan. Merasa kita elah misalnya ulun kada bagus gawian, berarti anak buah setan. Amun bagus berarti kita itu kada anak buah setan. Kebiasaan kita itu melakukan sesuatu yang buruk atau kita mengadu domba seseorang, berarti itu pekerjaannya setan. Kita ini kada mungkin disamar setan, anak buahnya. Setan itu paling ketujuh sudah. Paling ketujuh sesuatu yang buruk kita kerjakan. Sama tadi orang yang menjin-jin tadi, itu anak buahnya berarti tuh. Sudah mabuk pian, kada kau tegatel sedikit. Kada kau tegatel sedikit, tamparkah ya? Beri tampar orang di kapalnya jungkang aja. Imbah baik sesekali mengaji taguh ya, kalau mengaji taguh menjinet-jinet dia tampar orang jungkang payah aja, buang-buang duit. Imbah sesekali aja sudah. Mudah anak kita dijagakan seberatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan perempuan yang ketiga yaitu setelah keluar sunnah membaca Ghufranakal hamdulillah alladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya meminta aku akan kemaafan engkau, semua puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menghilangkan penyakit daripadaku dan mensehatkan aku
mensehatkan akan aku. Jadi semuanya itu masuk, kita minta hindarkan daripada setan, keluar minta kesehatan. Masya Allah, kitalah ini bawaan Nabi Muhammad, bawaan daripada pelajaran Nabi Muhammad. Masuk ke WC kita berlindung daripada setan, keluar daripada WC kita meminta keafiatan. Kalau setiap ini pian mengerjakan, dari masuk WC sampai pian tidur, sampai pian makan, sampai pian ke masjid, sampai pian sembahyang, amalkan seberataan amalan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad, orang ini wali hidup-hidup. Bukan kadang-kadang wali seseorang itu dengan banyak karomah, tidak. Kadang-kadang kita itu melihat kewalian seseorang dengan banyaknya karomah. Apa bedanya sih orang-orang yang memiliki kehebatan, memiliki memiliki apa jurang tuh, bisa semuanya masalah itu dipadahkan wali? Tidak. Kalau wali disamakan dengan orang yang bisi kehebatan, sama lawan orang-orang pesulap, sama lawan orang-orang yang dukun macam-macam. Kita harus membedakan. Yang kita membedakan seorang wali itu bagaimana dia itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau inya banyak mendekatkan diri kepada Allah, selalu berbuat baik kepada makhluk Allah, selalu sayang kepada umat Nabi Muhammad, itu termasuk orang itu yang disayang Allah, yang dicintai Allah. Apa sih wali Allah itu? Wali Allah itu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kada mesti orang ini alim, bolangnya nang kayak ban pispa ganalnya, jubahnya kisah lagi kelupur. Kita menyangka orang tuh wali ya. Wali aja jubahnya ganal, pian nokar jubah tuh penjahit pian di situ bawa imamah ganal kayak ban carry kah. Paling berang nunggulan kayak kita nih kayak ganal gitu. Ya ada tasbih sebuting, wali orang tuh jarang. Kalau wali itu tidak memandang daripada fisik seseorang. Banyak yang wali-wali itu tidak dikenal di dunia, tapi Allah yang mengenal. Salah satunya siapa? Salah satunya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini orang yang sangat kada bisa napa-napa. Artinya berpakaian buruk, sepeda motor kada bisa, harta kada banyak, makanan cukup makan sehari, esok makan sehari. Tapi apa? Tapi di situ orang ini dikenang, diketahui oleh Nabi Muhammad. Apa sih perbuatan seseorang ini yang sampai-sampai diangkat oleh Allah sebagai waliullah? Apa sih perbuatan seseorang ini sampai-sampai Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarani? Tahulah pian apa? Salah satu daripada kemasya-Allahannya Uwais Al-Qarani ini, beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya. Beruntung bagi orang yang memiliki orang tua, terutama ibu. Tapi bagaimana kalau orang yang sudah meninggal orang tuanya, sering-seringlah menghadiahkan daripada bacaan-bacaan Al-Quran untuk kedua orang tuanya. Apakah kita berkumpul seperti ini? Salah satu, kita itu menghadiahkan bacaan, pengajian, keutamaan majelis masuk ke tempat orang tua kita? Pastinya. Kita berangkatlah kemana? Ke Langgar, sembahyang jamaah, mendengar pengajian. Habis itu duduk di Langgar dengan niat yang mantap. Orang tua tadi setiap gerak-gerik pian dan niat pian sampai pahalanya kepada beliau. Itu untungnya. Kadang mesti kita itu baca Yasin 1000 kali sehari, baliuran untung. Tulak ke pengajian dapat orang tua, otomatis. Anak dengan orang tua otomatis. Apalagi kalau pian berangkat ke pengajian niatnya, ya Allah pahalanya ulun hadiahkan kepada orang tua, ulun tambah sip, tambah top. Itu pekerjaannya Uwais Al-Qarani, yaitu berbakti kepada orang tua. Sama kita hari raya kurban. Hari raya kurban, coba kita ambil hikmahnya hari raya kurban. Apa sih hikmahnya hari raya kurban ini? Kita lihat, menyembelih sapi, menyembelih kambing. Ipul pang nyembelih apa, Bol? Nyembelih apa? Garing gak, Ipul? Kita katanya mau tertawa.
tinggi darah. Kebanyakan makan sapi tak? Nyembelih sapi, menjadi kambing. Ipul nyembelih apa? Nyembelih perasaan gak, Bol? Iya, nyembelih perasaan. Iyalah, Bol. Makan aja kalau sapi, Bol. Makanlah, masya Allah. Nyaman berarti. Coba orang pulai bermobil larang pulai makan lapin lawan sapi. Kada ulun jar. Kenapa? Tinggi darah. Top ipul berarti. Biar orang bapak jero sport warna putih berbuat, nah duit bakabat-kabat. Tapi makan sapi kada kok pulih hawe. Yang penting kita sehat pula. Penting kita sehat. Mudah ipul lakas kawin. Tahu ya berarti. Kawin. Sampai mana tadi? Sampai kurban. Coba kita ambil hikmahnya. Apakah kita itu mengambil daripada hari raya kurban ini sesuatu yang disembelih sapi, kambing, tapi kita apa namanya, kita kikis cerita sebelum ada kurban ini. Taulah ceritanya apa? Ceritanya itu sampai Nabi Ismail dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Ujar ayahnya, ya Ismail, aku bermimpi Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau. Sampai ringkas ceritanya, Nabi Ismail ini disuruh menyembelih dan siap disembelih orang tuanya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan bagaimana Ismail. Jadi kita ambil kesimpulan semuanya daripada hari raya kurban ini. Hari raya kurban ini kita berkorban dengan binatang dan kita itu berkorban untuk orang tua kita. Hari raya kurban kita datangi orang tua kita yang masih hidup, yang pernah bermasalah dengan kita, yang sudah meninggal kita ziarahi. Inilah waktunya orang yang taat kepada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, jangan berkata-kata dan bermain selama di dalam WC. Jadi mun kita di dalam WC ada telepon berbunyi, jangan diangkat dulu. Kalau eratan kita membuang, tetet mangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang parah benar sudah nenek, parah benar. Di dalam WC boleh angkat telepon, kada tahu lagi sudah nih buat teleponan. Banyak yang kejadian seperti ini. Banyak orang yang kuitan berpacaran lawan kuitan berteleponan di WC. Ada orang yang berteleponan di WC pas tekana sinyalnya terbagus di dalam WC ada. Cari di pelatar kededa, cari di kamar mandi kededa. Pas tekana ke WC masukkan SMS, bah di sini kuat sinyalnya jar. Bah masuk WC berteleponan. Iya tak, gangguan setan. Gangguan setan. Jangan kita berkata-kata bepander kecuali kita itu penting. Kecuali kita penting atau orang tua kita akan memanggil, "Nak, ikam di mana?" misalnya. Ulang beseme lagi ya. Pas tekan nama untalan betul kutapi bungkarasan kuitan mangiau soranatan mahajan pas tekan anak keluar bigi kutapinya pada jingkare mangiau kuitan. Misal kesauti kuitan. Sampai-sampai kita itu berbakti kepada orang tua ini, kita tuh sembahyang sunnah. Allahu Akbar. Sekalinya kuitan mengiau nak. Siapa kita sembahyang sunnah tadi batalkah? Atau terusakan sembahyangnya? Yang lebih afdol itu sahuti panggilan kuitan. Tapi kalau wajib beda. Ini sunnah. Apa seperti sembahyang sunnah? Ba'diyah, qobliyah. Selain daripada yang wajib kuitan mengiau. Jadi mun kuitan mengiau sahuti. Sama kita berpuasa. Kita ini kadang-kadang orang berpuasa orang-orang yang tahu. Ya kan? Orang-orang yang tahu belang waduh orang kada tahu kita berpuasa. Wah ini mun kena bau muntung puasa tak? Puasa awal aja. Udah kada. Puasa awal aja. Ke masjid ke rajin ya Allah, bersih-bersih jadi mun kawan ke masjid tuh kasihan kawan dihiga. Kasihan kawan dihiga. Ada pernah ulun sembahyang di masjid. Ini kejadian ulun bang lah. Allahu Akbar, bismillah. Hajar. Ulun dihiga nih.
bingung ulun kama julun karena khusyuk lagi sudah aja. Makanya kalau menguap tuh karena sunnahnya itu kita tutupi. Nah, ada yang bergeruk. Beri kenyamatan oleh rata sembahyang. Iya, mun bersikat gigi nyaman. Mun rata nang pina kada bersikat gigi bang, kasihan kawan liga. Ulun bingung pian bebacaan mandak ulun dulu. Nah nih. Oh man julun. Makanya kita jaga ke masjid. Harus bersih kita ke masjid. Baju kita harum-harum, bersih-bersih di masjid. Itu caranya supaya orang yang dihiga itu kada terganggu. Nah, jadi mau kita di dalam WC menjadi sidin jangan kita itu berpanderan apapun lah. Berpanderan apapun yang boleh itu kita berzikir aja di dalam WC. Kayak apa guru berzikir ya boleh lah, macam tahlil misalnya la ilaha kada boleh di dalam hati. Dalam hati ingat istighfar, kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hendaklah memakai sandal dan menutup kepala. Hendak ke WC siapakan sandal, makanya dilanggar aja hendaklah siapakan. Mau dilanggar di masjid itu mau kada awet pang sandal. Iya ada. Tulisannya tahu musola sampai ke rumah orang. Tulisan sandal itu musola tulisannya. Ada kalau aja sandal musola di masjid ulun tuh berapa buting kah sandal tuh hilangan kemana kah? Ulun heran, hilangan biar pagar, kada pagar juga hilangan, disusun orang gasan ke WC gasan hilangan. Mungkin orang ada yang datang ada bersandal mungkin. Ada yang hendak bagusnya sandal masjid ini jago di mana kan bernokar aja mintanya ini aja. Yang mana bepandir minta sandal masjid ada boleh bersandal kita supaya apa? Supaya batis kita itu kada terinjak yang namanya najis. Khusus ini sandal masjid, khusus ini sandal WC, sandal kamar mandi. Kita khususakan sandalnya. Kenapa bawa bergantian dua laki bini sandal tuh. Terus yang kedua jisilin tutupi kepala kita supaya kada ada gangguan daripada jin-jin dari tutupi kepala kita. Kupiah kah? Mau kada kupiah gayung kah? Mau kada gayung ember kah? Yang kada ember anduk kah? Barangnya apa yang ada boleh. Anu kah apa namanya kulit semangka boleh, tukupakan di kepala boleh kan aja. Kulit sapi kah boleh anakakan ke kepala. Oleh jadi bari kulit sapi tukupakan aja. Intinya bertutup kepala, ditutupi kepala. Itu cara adabnya. Yang keenam, jangan membawa ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama nabi dan lain sebagainya. Nah, boleh kita membawa. Seperti cincin, ada ulun bisi cincin Muhammad Rasulullah. Jadi mun masuk ke WC, mun anak di atas tuh sebelum masuk cincin-cincin itu. Kalau guru sekumpul ini kada, ini kayak wapak. Rasanya itu hebat bang ini. Lain nomornya, cuman jumlahnya sama. Rasanya tuh berapalah? 4. Nah, ada menit lagi lu nah, tuh sudah. 9 tambah 4 berapa? 13 tambah 2 berapa? 15. Cincin ini lain nomornya, cuman ke sini 15, ke situ 15, ke sini 15, pokoknya kemana aja pian memutar 15 cincin ini tulisannya, cuman nomornya lain-lain. Ini guru sekumpul nih. Ada yang bisi pian sini lah. Adalah. Hendak ah? Nyamanan. Hendak nyamanan. Mungkin ada paculan nih kemana-mana. Hendak ada yang mau waris sudah. Nah, beriakan. Ini boleh aku memakai ini kurang lebih sekitar mulai ulun Darussalam 6 tahun sampai ke Lawang 3 tahun, 9 tambah di Hadramaut 4 tahun, berapa tuh? 13 tahun tambah 5 tahun pulang. Berapa? 18 tahun memakai ini. Napa? Bujuran, wani menyahut. Panjang umur, punya wani bapada. Wani bapada.
kemana-mana lu membawa tak? Hati-hati lah, biasanya kita bacot. Hati-hati bersalam dengan kawan. Hati-hati boleh. Itu ada namanya Indonesia bacot. Kenapa apa ke WC tuh? Kenapa apa? Wapak aja. Yang lainnya kada mau pandir, ipul langsung pandir dari rezeki ipul. Tapi jangan lain yang dipintai lah. Kalau habis, namun dulu jangan boleh kada mau baju lagi. Pakai saja Guru Udinnya datang. Ada Guru Udin berjamaah. Mbah berjamaah tadi. Guru-guru aja. Ulun kau hatinya ambil berkah. Ambil berkah apa? Minta ridabian. Nah, ambil di sini. Orang-orang kada apikan. Datang pulang kawan sikung napal dipinta rida sudah pinta sudah. Guru-guru ya. Ulun minta imamah pian Pak. Julungi pulang imamah. Guru ini kasih kupihan dah. Sudah kasih kupihan imamahnya nih. Sikung lagi datang, guru ulun bilang minta gamis pian. Julungi pulang gamis. Guru ini tadi berselawar betapih, berbaju, was oblong. Oh, aja guru nenek. Berdiam, ngarang gurunya kada apik. Gamis sudah, datang pulang yang lain guru yang mau beli berkah. Kenapa sih aku minta tapih pian? Julungi pulang tapih, bekatok sudah guru nek. Bekatok sudah. Mbah itu datang pulang sikung. Guru lu nama berkah juga tuh bagian berkah kenapa aja minta baju kaos dalam pian biar dayang tetelanjang pak guruan dipintai la ilaha illallah itu guru kada apik mun apik lah jadi pintai terus rezeki ipul bener eta tuh kemana-mana boleh ke Hadramut dari bawah sudah kemana-mana pokoknya kemana ulun bang diranjang lawan bini bawa juga ilaha illallah. Nah, jadi jangan membawa ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an kita kada boleh, seperti ini kada boleh. Bagaimana misal contoh ya, kita ke dalam WC, sekalinya kita terbawa ini dalam sini. Kayak apa caranya nih? Tapi ratan mahajan hendak berdiri lemot. Bujur kan ya? Hendak berdiri lemot, hendak ada ambil dikacak, dikapit bujur-bujur disimpani Bang. Nah, supaya pon nah disimpani bujur-bujur artinya dikajal tapi rahatan Bang tapi mau nyaratan kita nak memajul selawar keluar aja dulu rahatan terpelipit aja terus di HP bagaimana ada Al-Quran di HP biasanya loh ada Al-Quran di HP terus ada apalagi Yasin macam-macam itu kalau kita buka Al-Qurannya kada boleh tapi kalau Al-Qurannya kada kita buka kada masalah itu sama HP caranya. Jadi kada boleh kita membawa ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Nabi Muhammad. Terus Bang bagaimana guru aja kalau di Arab itu tulisannya itu komposisinya bahasa Arab sebadataan gula bahasa Arab ini bahasa Arab itu kada apa-apa. Yang dimaksud di sini apa? Nama-nama ayat Al-Quran dan nama-nama Nabi dan lain sebagainya itu kada boleh. Kada boleh seperti ayat-ayat Al-Quran, nama Nabi Muhammad, nama sahabat, semuanya itu kada boleh. Tapi kalau catatan tulisan yang biasa itu kada apa-apa. Kalau jadi Arab-Arab itu kan biasanya gitu, lain kaitan. Lain, itu diperbolehkan aja. Terus hadas terbagi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Belum bisa lagi? Belum. Yang pertama hadas kecil ialah orang yang tidak berwudu. Kalau orang yang tidak berwudu berarti dia itu memiliki hadas. Kalau inya berwudu berarti dia itu suci. Makanya kalau kita mengamalkan orang berwudu, salah satunya ketenangan hati, yang kedua kita itu dinyamanakan, yang ketiga kita itu dilihat orang nyaman, yang keempat kimuha kita itu bercahaya. Itu hibian pun orang rancang wudu. Yang kada sing pagatan wudu. Diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Ini orang yang kada wudu lah. Apa yang diharamkan? Ya, ada yang diharamkan. Yang pertama salat, sembahyang. Sembahyang apapun, sembahyang sunnah, sembahyang wajib, pokoknya semuanya itu kada boleh. Banyak sekarang ini orang-orang wallahu alam lah kita sangka baik aja wudu. Ada pemain bola atau pemain bulu tangkis atau pemain atlet-atlet lah, ketika dia memenangkan pertandingan dia itu sujud syukur. Jujur nggak ada sujud syukur. Tapi kalau sujud syukur ini ada syaratnya. Pertama apa? Suci. Sama dia dengan sholat. Yang kedua apa? Auratnya tertutup.
Namun dengan pahan ini apa sudah syukur. Jujur kada. Jadi guru sekumpul ada orang yang minta doakan lo guru sekumpul. Ini ceritalah wallahu alam bujurnya. Datang pemain bola. Guru doakan bang pemain bola ini supaya menang. Ujar sidin aku kada nak mendoakan kecuali main bola berselor panjang. Adalah yang main bola selor panjang. Tidak. Kada mendoakan di sini aku pemain bola. Kecuali inya main bola selawar panjang. Nah, kalau ditarim belum main bola pakai tapih ada yang berselawar bahmuk bagiannya pun bertapih itu. Kenapa? Karena kadang kawa menyerobot dia antara betis dengan betis, sarung di tengahnya. Karena boleh aja bagiannya ganti selawar gitu bang. Bahkan kadang kawa membungu-bunguli main di tengah selingkangan sarung mahal-mahal. Apalagi begamis, bahaya mau kisah lagi sudah begamis. Nah, jadi hadas ini kada boleh kita sholat. Yang kedua yaitu tawaf di Masjidil Haram. Mudah kita seberataan kau berangkat kena ke Masjidil Haram dan umrah berhaji. Amin ya rabbal alamin. Siapa sudah yang pernah haji sini? Belum yang pernah haji kah? Yang menaiki haji bang adakah sudah? Kalau misalnya bisi bini haji sudah, hajah adakah? Belum. Mudahan kita haji berataan. Boleh insyaallah. Yang ketiga menyentuh Al-Qur'an kada boleh. Kita kada wudu, kada boleh menyentuh Al-Qur'an. Sampai-sampai tempatnya Al-Qur'an aja kada boleh. Kan ada Al-Qur'an, ada tempatnya loh. Kada boleh kita haram. Sampai-sampai tempatnya kada boleh, ada kalau pembatas ini kada boleh kita sentuh. Kecuali tepalipit. Kayak apa tepalipit? Kebakaran kah? Kebanjiran kah? Apalagi pokoknya kayak itulah. Intinya sesuatu yang darurat boleh kita ambil dalam keadaan tidak berwudu. Tapi kalau kada boleh kita. Al-Qur'an ini kitab yang suci. Harus memegang itu orang yang suci. Yang keempat mengangkat Al-Qur'an. Nah, ini menyentuh, ini mengangkat pulang. Ada menyentuh ini warate. Nah, nyentuh ini mah angkat kada boleh. Sama menyentuh ipul kada boleh, kada wudu. Ipul ini mulia Masya Allah benar. Lagi pakai cincin tuh boleh. Kenapa menyasah tuh mau binian. Ipul kayak umur 25 tahun. Pindah babungas mah ipul sudah teh. Keluar sari. Asal mau bahagia aja ipul, senang aja. Terus juga diharamkan menyentuh peti Al-Qur'an yang kebetulan Al-Qur'an ada di dalamnya. Ada peti Al-Qur'an dan di dalamnya itu ada Al-Qur'an, kada boleh kita menyentuh. Kada boleh kalau kada wudu. Demikian juga haram menyentuh dedampar yang khusus untuk Al-Qur'an, dedamparnya. Dedampar itu biasanya rehal itu kada boleh juga. Yang kebetulan Al-Qur'an ada di atasnya. Oh, berarti dedampar tapi Al-Qur'an ada di atasnya. Kada boleh kita mengangkat ini langsung. Kada boleh, harus kita wudu. Ada kadang-kadang orang salah kaprah lah. Mengangkat Al-Qur'an nih, Qur'an belepik ke sebelepik sama Ini mengangkat lo ngarannya biar belepik pian. Namanya mengangkat. Menyentuh. Lain menyentuh beda. Iya kada? Mengangkat ini ada hukum. Menyentuh ada hukum, menyentuh ini ada hukum, semuanya ada hukum. Makanya Al-Qur'an ini dijaga. Sekarang ini biar Al-Qur'an banyak dirubah-rubah, orang hati-hati biar kalau Al-Qur'an. Hati-hati, artinya beda-beda sudah. Makanya kita ini sudah dirusak. Sudah macam-macam, sudah aliran yang sesat ini itu apa. Mendengar ulun ada yang kasih sumbahyangan lagi, menabus sekitar 5-6 juta aja ada sumbahyang lagi. Ini pas banyak orang yang kada penyumbahyang menokarnya. Ya kada, ini orang yang kada penyumbahyang aja menukar, tapi punya kurang penyumbahyang ada harapan. Beda biar menabus ada ijazahnya tamat sembahyang jan. Kada waras manusia itu. Tapi ada yang mengumpati biar itu herannya. Ada yang mengumpati yang di bebungulinya itu mungkin kelawasan DWC, mungkin orang tua jadi mau gangguan jin mungkin. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita seberataan diteguhkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. 2. Hadas besar ialah orang yang bersetubuh atau orang yang keluar mani. Ini pula kita paham nih pula nah. Kita lanjut aja kan
Paham lah bol? Kuring aja bol deh. Orang yang bersetubuh ini bagi orang yang sudah nikah, berhubungan badan, itu hadas besar. Ini kada ulun perjelaskan lah, soalnya ada kenanakan. Di tit orang aja. Intinya berhubungan, yang bagi yang kawin aja, bagi yang kawin. Sensor. Pokoknya itulah hadas besar. Sebenarnya ada penjelasannya ini. Bersetubuhnya bagaimana, caranya bagaimana, ini bagaimana. Mau kepala kita. Yang kedua, orang yang keluar mani. Pindah dulu lah bolong mani bel. Ini bola bol. Kami lawan mani pindah dulu lah bol. Keluar air mani itu kita itu berhadas besar. Entah itu dengan berhubungan lawan suami istri, atau kita itu keluar dengan sebab mimpi, atau kita itu keluar napakah pokoknya. Kadang-kadang kenanakan itu yang macam-macam intinya keluar lah itu. Kita itu berhadas besar. Yang ketiga, perempuan haid atau nifas, ini bebinian lah, bebinian. Mun orang kada sumbayang kadang-kadang takuni ke bebinian kelakian kah? Haid kah, nifas kah? Mun orang kada sumbayang, bebinian aja pula yang kada sumbayang ini dengan sebab inya haid. Mun kita kada sumbayang berarti kita itu menyerupai bebinian. Ampih buku piah bakarudung aja sudah. Julungi gunting dua gunting. Jadi pengguntingan aja menyalon. Aduh, timbul kada badasa aja boleh. Haid. Jadi haid ini ulun perjelas sedikit lah ibu-ibu. Ada jaka ibu-ibunya kada ada kah? Ya tapi negerunuman aja, Bang. Ya, aja mau ngopian nih. Ambil ngopian haid. Jadi haid ini darah yang keluar dari dalam, bukan dari luar lah. Dari dalam perempuan itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahui darahnya ini keluarnya itu yom walailah, seharian semalaman keluar. Oh, kayak apa aja seharian semalaman? Mulai aku keluar sampai 24 jam keluar lah kada. Arti seharian semalaman itu dihitung seharian semalaman berapa jam? 24 jam. 24 jam. Batasnya itu kebiasaan seorang perempuan 1 sampai 6 sampai 7 suci. Biasanya ada yang sampai terakhir 15 hari. Ini penjelasan. Jadi dari 1 dengan 6 atau 67 dihitung. Misalnya keluar hari Senin misal, atau tanggal 1 keluar, sekalinya keluarnya 2 jam dicatat. Keluar misalnya hari yang kedua 4 jam dicatat. Apakah mencakup dari tanggal 1 dengan tanggal 6 ini 24 jam? Kalau kada mencakup 24 jam, kita tunggu dengan 15 hari. Tapi kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 15 hari hitungannya kada sampai 24 jam, berarti dia itu bukan darah haid. Bagaimana sembahyangnya? Sembahyangnya diqadha 15 hari. Berarti yang keluar tadi apa darahnya? Darah istihadhah. Ini namanya darah istihadhah. Darah istihadhah ini wajib seorang perempuan sembahyang, tapi harus dengan dibersihkan dulu. Istihadhah. Ini perbedaannya itu istihadhah dengan haid. Biasanya kayak itu. Banyak kadang-kadang bebinian salah kaprah. Kalau keluar satu darah itu dinamakan haid. Jangan. Kita hitung lu bujur-bujur. Makanya bebinian itu dapat rukhsah, dapat keringanan sampai-sampai inya itu tidak sembahyang dan tidak mengqadha sembahyangnya apabila dia haid, tapi dia itu memiliki tugas menghitung yang ini tadi. Kalau bini ulun biasanya kalau nyahid nya membawa buku, nya merasa lah bini nih merasa keluar sampai habis jam 10 malam keluar. Pun 10 malam keluar. Nah, catat inggih gitu, catat. Mun laki anak malam Jumat, nah catatan pun ulun dia. Nah, catatan pun ulun kayak itu kadang-kadang ipul kuring mana deh. Paham berarti. Nah, itu darah apa namanya? Darah haid. Yang kedua yaitu nifas. Nifas ini darah yang keluar akibal wiladah. Itu untuk orang lahir. Kadang-kadang darah nifas ini bisa habis lahir langsung bersih bisa. Ada yang sampai 40 hari, ada sampai 2 bulan kadang-kadang. Darah nifas ini panjang. Itu orang darah nifas.
Cara menghilangkan hadas besar ini ialah dengan mandi atau tayamum bagi orang yang ada sebab. Jadi kita menghilangkan hadasnya ini dengan mandi atau dengan tayamum. Bagaimana tayamum ini? Tayamum ini bagi orang yang tidak memiliki air, atau air susah, atau air kededa, atau di mana. Makanya kan ada ulun ceritakan kemarin waktu itu sahabat Nabi Muhammad ketika di peperangan tidak ada air, lalu dia itu berhadas hadas besar. Kadang-kadang laki-laki ini kadang mestilah berhubungan badan dengan istrinya keluar yang tadi itu. Kadang-kadang bisa mimpi mahayal. Sebelum guring kita mimpi, tahayalakan jable. Masuk ke dalam mimpi. Iya, ipul minan anu kata dihayalakan mulai. Tahayal jable. Sekalinya masuk ke dalam mimpi, tak keluar. Ya ada, betul keluar berarti kita itu berhadas besar. Jadi sahabat itu kada betakun lawan Nabi Muhammad. Banyak kadada ujar sahabat nih, kayak apa caranya aku ini nak sembahyang sekalinya beguling di padang pasir. Dikiranya sok tayamum ini sama kayak mandi. Jadi kayak beguling di pasir lo, kayak mau dimandi wajib habis awak lawan debu sampai jenis berdebu. Nah, dimandiakan pasir. Lalu kita datang lawan ke apa namanya? Lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah tersenyum Rasulullah, kenapa kamu jadi kayak ini sampai kayak ini? Ulun tadi Rasulullah apa namanya berhadas besar, lalu ulun ini kereda banyu jadi mandi apa? Mandi pasir. Tertawa langsung Rasulullah. Makanya mun kita kada tahu ilmunya betakun. Amun kita itu apa orang kampung ulun tuh amun kada ahlinya tunggu kehancurannya. Mie itu pang, mun supan itu kan ada habisnya kita nih. Jadi betakun, tolong kakawanan kayak apa artinya? Mungkin ada banyu nih kita. Mandi wajib, kayak apa caranya nih barangnya itu bunyi lebur tuh barangnya sisi murakan keuang-keuangannya. Kadang-kadang sama nih kawan nih kada tahu. Pengajian kada bisa tulak, iya sudah camuk. Iya tadi bebesuh bekami di gunung pakai daun. Ada daun ini, untung ada daun yang mandi itu daun apa? Daun jeletang, ingkar dah. Lagi salah lagi apa nih? Yang artinya jangan bilang kayak tarum kenalnya. Salah sapu kan? Cari batu, tahu kalau caranya semalam pakai batu. Caranya. Nah, jadi caranya itu dengan mandi atau tayamum. Bagaimana tayamum itu? Tayamum itu cukup muka dengan tangan, selesai sudah. Tapi di sini kena ada penjelasannya. Diharamkan bagi orang yang berhadas besar, yang pertama sembahyang, itu pastinya berhadas besar sembahyang. Yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat mengangkat Al-Quran dan membaca Al-Quran untuk mendaras atau berhenti di masjid. Itu kada boleh orang berhadas. Kayak tadi kan, kayak tadi itu apa? Kada boleh kita itu sembahyang, sholat, tawaf, menyentuh Quran dan mengangkat Al-Quran, juga mengangkat peti atau apa namanya keandakan dedampernya kalau Al-Quran. Itu kalau yang kada wudu. Tapi di sini kalaunya dia berhadas besar sampai membaca Al-Quran kada boleh. Tapi kalau orang kada wudu membaca Quran boleh lah. Boleh kita baca Quran. Kayak apa caranya? Kawan mengikuti ya kan? Ngajak kawan. Kan sing wuduan baca Yasin misalnya di saruan kalau saya seman misal. Kawan kan sing wuduan baca Yasin, kawan nelek yo Al-Qur'an lagi beneran apa asal dengan menyentuh. Boleh. Tapi kalau hanya berhadas besar, contoh misal anak tulak kehaulan atau kemana-mana, sekalinya pas takana bini hendak bedadas acara sudah tuntung kada tahu lagi sudah nih mandi kada sawat lagi tulak ke acara hendak mandi kada sawat lagi sudah bingung berdiam ya lagi apa walau berdiam sakit gigi jadi pada sakit gigi mulai padahal ya Allah mantok imbah kenapa bapak apa lagi berdiamnya lagi salah ada masalah pengantin hanyar bang biasanya kalau ditarik itu biar pengantin hanyar semingguan kada boleh keluar kamar adatnya khusus dikurung dalam kamar nasi diantari iwak diantari baju ditapasakan bekurung biasa dikurung dikanyanginya dikanyangi. Oh ini betul kawin hilang sudah kemana? Ke pantaian jalanan dulu. Kada menikmati lalu boleh leh. Iyalah, bang. Iya, iya itu sudah ya bang.
Nah, jadi kalau orang yang berhadas besar di sini, maka tidak boleh orang itu sholat, tawa, menyentuh Al-Quran dan mengangkat Al-Quran dan membaca Al-Quran untuk mendaras, kada boleh. Dan berhenti di masjid. Bisa sudah? Bisa. Sedikit lagi nah. Tambahan, orang yang berhadas besar yang nomor 1 dan 2 tidak diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu lainnya dengan tidak berhenti. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abirin sabili. Adapun apabila mundar-mandir hukumnya haram. Kalau hadas besar itu haid atau nifas maka diharamkan, tambah lagi yaitu puasa dan bersetubuh. Ini tambahannya. Jadi berhadas yang nomor 1 tadi dan 2 diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu lain dengan tidak berhenti. Jadi masuk itu orang yang haid, masuk harus keluar di sana. Jadi kada boleh. Jadi kada boleh. Jadi orang haid kada boleh berhenti. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abirin sabil. Adapun apabila mundar-mandir hukumnya haram, kada boleh kita di masjid itu mundar-mandir orang haid, apalagi orang yang berhadas tadi, karena masjid itu suci, harus dimasuki orang suci. Makanya orang masjid-masjid ini kada boleh orang yang tidak beriman masuk. Tapi ya Allah, sekarang ini Masjidil Haram dikotori dengan orang-orang yang tidak beriman. Masuk orang yang kada beriman, yang kada Islam, penelitian dan macam-macam. Udah tidak boleh. Tidak boleh kita dikotori. Dan lagi orang yang haid tadi puasa atau bersetubuh kada boleh. Kada boleh. Orang tuh binian haid, laki ini hendak. Kayak apa caranya? Pikirakan kita ambil kesimpulan, bersabar. Mun kada sabar juga bang, cari jalan keluar. Pakaian apa? Pakaian apa? Pakaian apa? Pul. Celeng-celeng sudah. Laki nih hendak lawan bini dalam keadaan haid. Sekalinya laki ini hendak bingung kayak apa, yang bini kada boleh, yang laki hendak kompromi biar lawan bini. Kayak apa biar nih? Semingguan nah kada kawul nih. Mungkin itu yang itu kawinnya pulang aja. Untung bener lakian lah. Oh ini laki-laki ini kemauan ada, cuman keberanian tidak ada. Jadi sabar sudah, banyaki puasa. Puasa kita. Habis itu puasa salah satu menahan syahwat. Yang kedua jangan tapi banyak makan. Ulun tuh kadang-kadang makan sedikit ya. Makan sedikit kan terlalu banyak. Jadi mun bini kadenda itu sedikit aja makan. Akhirnya kan jingkar belambung kita. Jadi kita tahan, itu salah satu nafsu setan mengganggu nafsu kita. Kita biarpun makan banyak itu guring kuat, nafsu naik. Jadi amun kita kada bisi bini pula jangan terlalu banyak makan daging, jangan terlalu banyak nasi, jangan tapi santai, banyaknya puasa pula, banyaknya puasa. Kadang mencarikan jodoh nih pul nih. Anak apa? Kayak apa anak? Kayak apa anak? Hah? Hakun lah, kamu bisa sama binian lah. Hakun lah. Ada akun. Nyaman bujur pula supaya bini menyasai kamu. Utas tadi hang putakan kamu hanya. Iya kalau bincul lo selesai orang, kenapa itu aja. Nah jadi apa namanya, orang yang haid tadi kada boleh sembahyang, kada boleh puasa, kada boleh bersetubuh, kada boleh, dan masuk masjid kada boleh. Itu ya apa namanya, kalau takut mengotori masjid. Jadi ihtiyatannya kita kadusa kita, jadi jaga. Jadi caranya bagaimana? Ini kita ambil kesimpulan aja lah. Bagi kita ini kadang-kadang bingung. Kadang-kadang kita ini bingung, kita ini memiliki istri kita tuh haid. Bagaimana caranya? Kita kada boleh bersetubuh dengan cara apa jurang tuh? Dengan cara sambat kah? Tapi ya supaya nyamannya Allah. Jadi tahu kita ini ilmu. Jadi kalau kita kada kau hubungan dengan suami istri, kalau sudah haid, ingatakan bola mun laki pian hendak dalam keadaan haid, buka aja pian. Haram kada boleh. Nah, di sini kita kada boleh taat lawan suami kita. Ketika kita dalam keadaan haid kada boleh, laki hendak aja kada boleh. Jadi caranya bagaimana? Ya keluarkan sebisa-bisa mungkin lah, atau dari tangannya kada apa-apa, kada masalah.
supaya nafsunya itu tidak hilang. Begitu caranya. Mbak mau ditahani, mau bertahan yang ditahani, misal contoh, keluarkan dengan cara yang lain dan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Itu caranya. Jangan kita memaksa istri kita. Karena boleh kita itu kalau haid nifas tadi kita diharamkan untuk berhubungan suami istri. Mudah-mudahan kita semuanya dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di sini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang banyak, yang halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kedua orang tua kita, entah itu yang masih hidup atau yang sudah tiada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من تحلل